Selamat pagi netizen Indonesia. Selamat pagi Samira, si tersangka ya, dokter pembuat onar, oknum dokter pembuat onar. Gimana? Siap? Oke. Pertama, saya sudah mewarning, jangan bawa-bawa saya, jangan senggol-senggol saya untuk urusan yang sedang terjadi. Pertama, saya nggak mau tahu ikut campur urusan bisnis orang lain. Kedua, saya itu nggak mau tahu karena urusan-urusan ini itu sudah banyak yang berkomentar gitu. Tapi namanya si Samira ini songong banget gitu, seolah-olah semua orang itu takut sama dia, seolah-olah semua orang itu tidak akan berani ngelawan dia atau mengcounter ujaran-ujaran kebencian dia, doxing-doxingan dia, dan penghancuran bisnis orang lain gitu. Oke, baik, sekarang kalau itu yang Anda mau, jangan salahkan saya kalau saya speak up ya Samira ya. Padahal ya netizen ya, saya itu banyak tahu gitu, apalagi setelah saya duduk dengan Kim, bagaimana si oknum dokter ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, cenah mau review ini itu untuk kepentingan, untuk kesehatan kulit wajah rakyat Indonesia khususnya perempuan. Itu bohong ya. Itu bohong karena saya melihat beberapa owner skincare yang diancam sama dia untuk dihancurkan, akhirnya bayar, akhirnya minta direview yang baik-baik. Apakah itu yang dinamakan dia bersuara untuk kepentingan rakyat Indonesia? Itu saya ini udah tahu lama nih ya. Saya nggak mau keluar dari mulut saya karena itu bukan urusan saya. Tapi Samira dengan berita hoax di dunia maya, main sikat, main ikut campur, rumah tangga orang diurusin, mobil orang diurusin, bisnis yang nggak ada hubungan dengan skincare dihajar juga. Ini orang maunya apa ya netizen ya? Bingung saya ini, apa maunya ini? Sehat nggak sih dia itu sebenarnya? Tapi ya netizen ya, setelah saya mengamati, karena dia terus onar ya dan membawa orang-orang yang nggak mau tahu di urusan ini, saya baru mengerti ternyata dengan status tersangkanya si Samira ini di Medan yang nggak diapa-apain nih, mohon maaf nih ya Polrestabes Medan, membuat dia ini menjadi sombong bahwa oh dia ini sakti gitu ya, dia ini mengucapkan yang benar, padahal kan bohong gitu, karena saya tahu ucapan-ucapan review-review dia itu berbayar, diduga berbayar ya. Ada buktinya, saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri siapa aja owner skincare yang membungkam mulutnya itu dengan transferan gitu. Kalau nggak percaya ya silahkan cross check ke Kim gitu, karena saya tahunya dari dia ya, dari dia nih. Jangan nanti abis ini kamu bikin laporan ITE lagi. Sudah ya, laporan kau dulu hadapi itu di Polresta Medan Samira ya. Udah jangan songong, kau itu jangan songong. Nah itu baru satu ya yang akan saya ucapkan, itu yang fakta dulu kan. Kalau Samira ini dengan kasus yang sedang terjadi di pengadilan Jakarta Selatan itu merasa jago bahwa buktikan saja, nantangin Pak Hakim, nantangin JPU, nantangin semua, padahal udah jelas dibacakan di dalam tuntutannya itu, di dalam dakwaan ya, di dalam dakwaan itu ada nama dia kesebut gitu. Kok dia onar terus gitu, seolah-olah kayak kucing punya 9 nyawa katanya gitu kan ya. Jadi gitu netizen, aku akan mirroring karena nih akhir-akhir ini dia ngedoxing saya terus untuk hal-hal hoax ya. Saya lihat juga beberapa orang di doxing, udah lagi bukan lagi fokusnya kepada review tetapi udah kepada personal, udah keterlaluan si Samira ini. Ayo Samira, kamu ngomong apa lagi? Saya baru seupil nih, saya keluarin di sini ya. Gitu netizen, aku sarapan dulu ya biar nggak gemeter nih ngomong saking jijiknya sama si Samira ini. Kok ada dokter itu kan sekolahnya harusnya waras ya, maksudnya secara mental, secara lain-lain lah, seorang dokter itu akan menjaga dan mengobati pasien ya. Kok ada gitu dokter seperti si Samira ini? Bentar ya, aku makan kok kayak roti ini, baru sedikit nih aku ngomong. Maksud aku tuh kok bisa gitu, bukannya woles, tenang. Ini udah ada loh korban yang sedang terdakwa gara-gara terinspirasi sama dia, marah terus tak ketik komen di akun-akun manalah, komen sok jago sampai bilang alhamdulillah tersangka. Kalau orang waras nggak gitu sih, fix ya. Mewakili teman-teman saya nggak berani nih bertanya kepada
yang terhormat Polrestabes Medan, apakah dengan kasus yang sedang terjadi di Medan ini ada privilege untuk Samira ini yang sudah menjadi tersangka tetapi malah bangga menjadi tersangka. Sangat-sangat melukai orang-orang yang sedang menjadi korban doksingan Samira ini yang ingin mencari keadilan, tetapi rasa keadilannya itu belum dapat nih, karena apa yang terjadi sekarang, si Samira ini sudah menjadi tersangka tetapi malah berakting seolah-olah dia ini kebal hukum. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Polrestabes Medan, waktu dan tempat dipersilahkan. Udah, nanti juga capek sendiri. Udah, jangan ladenin sama gilanya. Nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau kita ketemu orang modelan gini nih, modelan orang yang selalu ngoceh, selalu merasa dirinya benar, selalu memang apa yang diucapkan katanya fakta, nggak bisa. Lawan harus diluruskan, harus diwarah. Karena apa? Karena kalau kita diemin, dia semakin melunjak, kita semakin terinjak gitu. Ya netizen, lawan. Nah ayo Samira, sekarang kau udah kutanggapi, sudah kuladeni, ya. Mau tahu sampai di mana kelantaman cakap kau itu, oknum dokter topeng, dokter apalagi tuh namanya si Samira ini, ya. Kau jangan pikir kau bisa seenaknya aja. Orang-orang mungkin nggak berani sama cangkem kau. Kalau aku bukan nggak berani, aku jijik ngeladenin kau. Tapi ternyata memang orang itu harus menurunkan levelnya sama dengan kebodohan kau. Kali ini aku turunin nih level aku untuk ngeladenin kebodohan kau Samira, ya. Sampai kau dipanggil ke Medan dan sampai dokter Situngkir mendapatkan keadilan. Bila perlu sampai pasal 55 urusan NM ini juga tegak. Aku nggak akan diam sekarang, ya. Berapa bulan kau nyenggol aku terus. Nih sekarang aku ladenin kau Samira. Berdebah kau. Nih aku dapat nama yang pas. Nama yang pas buat si Samira, ya. Kalian jangan pakai dokter. Gelar dokter itu perjuangannya berat, ya. Tidak patut disandang oleh seorang oknum. Jadi kita panggil aja dia ini Samira Sarno. Katanya sarapnya keno. Bagus. Namanya cocok. Aku kasih uang jajan ya yang buat nama buat si Samira ini, Samira Sarno. Bagus namanya. Samira Sarape Keno. Pas. DM aku ya. Udah jeda dulu ya ngurusin si Sarno. Aku mau jalan-jalan dulu nih ngurusin visa. Nah ayo Samira, sekarang kau udah kutanggapi, sudah kuladeni, ya. Mau tahu sampai di mana kelantaman cakap kau itu, oknum dokter topeng, dokter apalagi tuh namanya si Samira ini, ya. Kau jangan pikir kau bisa seenaknya aja. Orang-orang mungkin nggak berani sama cangkem kau. Kalau aku bukan nggak berani, aku jijik ngeladenin kau. Tapi ternyata memang orang itu harus menurunkan levelnya sama dengan kebodohan kau. Kali ini aku turunin nih level aku untuk ngeladenin kebodohan kau Samira, ya. Sampai kau dipanggil ke Medan dan sampai dokter Situngkir mendapatkan keadilan. Bila perlu sampai pasal 55 urusan NM ini juga tegak. Aku nggak akan diam sekarang, ya. Berapa bulan kau nyenggol aku terus. Nih sekarang aku ladenin kau Samira. Berdebah kau. Sudah selesai. Cepat sekarang urusan visa itu. Karena kita bukan kriminal ya, jadi nggak ada banyak pertanyaan. Kalau si Samira Sarno ini nggak tahu deh, banyak nggak pertanyaan karena nama dia di Google banyak tukang onar. Samira Sarno, ya. Abis ini aku akan mengikuti kajian. Nanti aku akan live di kajian. Kau nonton lah, biar setan-setan di otak kepala kau itu mungkin menyingkir sedikit dengan dicurahi siraman-siraman rohani, ya. Lalu aku ingin mengucapkan apresiasi ini kepada Bos Buzzer, sudah sadar. Dari kemarin aku nggak di buzzer ya. Kalau cuman sekedar komen-komen dari netizen aku paham, nggak masalah. Pro dan kontra dalam bersosmed itu biasa. Tetapi aku tidak menemukan lagi komen yang template, yang pakai mesin, ya. Bagus. Terus ya, karena aku sudah tahu nih, aku sudah tahu siapa yang ngebuzzer-buzzer. Oke? Salam waras. Nah, itu untuk urusan ngebuzzer dengan mesin ya, Bos Buzzer. Tapi kalau kau endorse orang-orang yang suka onar,
terus kau biarkan menyebut-nyebut nama aku tahu siapa aja yang kau bayar, itu buzzer-buzzer yang ada manusianya, bukan akun fake. Aku tahu siapa-siapa aja yang kau kumpulkan lalu kau kasih uang jajan. Kalau dia menyebut-nyebut nama aku atau ngedoxing-doxing nama kamu, bukan mereka yang akan aku sikat, kau yang bayar yang akan aku sikat ya. Sudah, jangan colek aku. Nih urusannya aku sama si Sarno, sama Samira Sarno. Stay away, oke? Pinter. Dan juga untuk kasus tersangkanya Dokti mungkin ya, yang ini mungkin ya betul, Dokti memang tersangka ya. Akhirnya Dokti sudah mendapatkan suratnya. Dokti mengucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, Dokti sudah ditetapkan pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Sebelum itu ada berapa sifat penghuni surga? Ayat ke-32 tidak. Coba kita perhatikan ayat berapa? Iya. Benar? Dua. Wa uzlifa'il jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Sedangkan surga Allah akan dekatkan kepada orang-orang takwa yang sangat dekat, jaraknya tidak jauh. Lalu Allah berfirman, Doktif itu nggak butuh pembelaan dari Nikita doktif, malah menunjukkan bahwa kita itu bukan sindikat. Paham nggak? Nyampe nggak ininya? Nyampe nggak? Ya. Dokti itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa Dokti ini sudah kenal lama? Ini nggak bisa dikaitkan seperti itu. Iya, jadi dakwaan Guys, ngeri si Sarno ini ya. Si Samira Sarno ini ngeri nih. Aku habis selesai mau jalan pulang ke rumah, selesai kegiatan, banyak banget yang kasih informasi ya bahwa si Sarno ini ada tarif, ada rate antara 200 sampai 500 juta. Bayangkan kalau skincare yang takut dia review harus segitu banyak ngasih uang ke dia. Bayangkan berapa cuan yang sudah dia dapatkan dari ala-ala mereview ini. Masih kalian mau belain? Melek ya. Kalau NM itu diduga 4M, kalau dia ini si Sarno ini, bayangkan kalau dari berapa tuh skincare yang dia review sudah berapa puluh M dia dapatkan. Kenapa? Untuk ini ya, untuk menutupi kerugian yang tertipu sama kekasih kau yang orang Jepang itu. Ngeri ngeri si Sarno ini ya. Kalau ketahuan yang overclaim, kalau dia nggak mau bayar ya, bukan dilaporin ke BPOM, diperas sama dia. Speechless ya, ternyata segila ini si Sarno itu ya. Ini kenapa aku juga nggak spill si Sarno dari lama ya? Kenapa telat sih sebetulnya? Jadi info-info masuk itu telat, tapi nggak apa-apa ya netizen ya, walaupun telat. Tapi sekarang aku juga melek. Ternyata si Sarno ini mau menggantikan BPOM ya, biar reviewnya dari dia, lalu cuan. Biadab kau Sarno, sumpah.